Chinese Demokrasi baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Terima kasih malam hari ini sudah ada yang gabung lagi, ada Adi Kulu di Karanganyar ya. Aduh, kenapa baru monitor? Aku dari tadi loh ngomongin soal geopolitik. Seru sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal geopolitik. Kenapa? Why? Karena kita akan ngomongin soal nggak cuman apa yang terjadi di dunia ya, apa yang terjadi di luaran sana, tetapi sebenarnya apa yang terjadi di luar sana sebenarnya sangat punya pengaruh besar terhadap apa yang terjadi di bahkan di ruang privasi kita. So, contoh nih sederhana. Dari mana HP kita dapatkan? Providernya mana saja? Data kita disetor kemana kira-kira? Nah, ya kan, baru sadar sekarang ya. Apalagi ekonomi berbasis data digital ini menjadi mengubah ya arah kebijakan geopolitik dunia, termasuk negara-negara ya sekarang itu ya, negara-negara adik kuasa itu nggak cuman dua kepala nih, Amerika sama Rusia atau Uni Soviet kalau dulu ya. Kalau dulu iya tahun 50 sampai kemudian 60-an iya 60 sampai 80 lah ya, sampai perang dingin itu masih dikuasai oleh dua negara adik kuasa, terutama Amerika dan Uni Soviet ataupun yang kemudian melebur menjadi Rusia. Tetap itu yang dinamakan dengan bipolar. Kemudian dalam tahap berikutnya ada unipolar. Unipolar itu kemudian ada aliansi ya. Nah, aliansi unipolar itu penyatuan. Kenapa? Dan di era unipolar ini Amerika yang menjadi adik kuasa. Selain Amerika enggak. Jadi artinya kalau misalkan ada satu negara nih yang kemudian ditanya nih, "You mau pilih mana? Mau jadi aliansiku atau enggak? Kalau enggak ya sudah berarti kamu musuh," gitu. Nah, sekarang ini sudah menuju ke multipolar. Ada banyak aktor utama di dunia ini. Termasuk di dalamnya ada China, kemudian mana lagi? Rusia, terus negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Inggris itu pasti. Terus lain lagi Singapura di Asia ya. Kemudian Australia. Nah, jangan lupa Australia juga punya kans besar untuk menjadi aktor utama dalam menentukan kebijakan dunia, bahkan untuk keamanan kawasan dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana kemudian hubungan Amerika dengan China yang belakangan ini mulai gimana ya, agak mesra-mesra gimana gitu ya. Karena ya kita tahu China dengan perkembangan teknologinya yang didukung oleh investasi dari para pengusahanya di sana, investor di Cina ini luar biasa itu ya. Sampai akhirnya menelurkan perusahaan-perusahaan seperti Alibaba, Tencent, Baidu itu ya. Terus kemudian ada Meituan, kemudian Xiaomi, Didi dan lain sebagainya. Ini ikut merayakan atau merebut kue itu ya, merebut kue bisnis digital di dunia pula. Lalu gimana Amerika dengan Eropa? Iya, ini dia. Selama era pasca perang yang panjang, hubungan perdagangan bilateral Amerika dan Uni Eropa ini merupakan yang terbesar di dunia, dan kesepakatan bersama mereka ini mengenai aturan perdagangan sangat penting untuk penyusunan kerangka kerja multilateral. Ya, zaman itu ya. NATO Amerika ini punya apa ya? Banyak sekali hubungan-hubungan kerjasama yang mereka garap bersama, kesepakatan-kesepakatan itu terutama untuk memblokir pengaruh-pengaruh luar yang ya boleh dibilang sebagai ancaman gitu. Dan itu dalam ranah keamanan misalnya NATO ini merupakan aliansi terpenting bagi kedua belah pihak, baik itu Uni Eropa maupun Amerika, dalam pertikaian perang dingin antara Barat dengan Uni Soviet sebagai simbolis Timur. Nah, oleh karena itu transformasi ketegangan seperti biasa antara Amerika dengan Uni Eropa menjadi uni yang mencari otonomi strategis yang tidak terduga. Pastinya kontribusi langsung kondisi teknologi dan ekonomi dari ekonomi berbasis data terhadap konflik yang semakin tajam ini
terutama terjadi di 2 area, yaitu posisi kebijakan yang berbeda mengenai data dan privasi, serta konflik atas keuntungan ekonomi. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam hubungan tersebut. Yang pertama adalah keputusan Schrems oleh Pengadilan Keadilan Uni Eropa pada tahun 2015 yang membatalkan kerangka kerja Safe Harbor yang telah dikembangkan untuk mengatur arus data bilateral Uni Eropa Amerika. Nah, kedua, karena tidak memiliki platform digital sendiri, Uni Eropa ini menjadi yurisdiksi besar terhadap yang bergerak melawan kekuatan pasar platform digital, termasuk Google, Amazon, dan juga Apple, sementara juga mengenakan denda pada Facebook atas pelanggaran privasi data. Yang ketiga, negara-negara Uni Eropa ini mengembangkan rencana untuk pajak layanan digital guna memperoleh sebagian keuntungan yang diperoleh platform-platform utama dari operasi di yurisdiksi secara virtual. Pada tahun 2020, pemerintahan Donald Trump ini meninggalkan negosiasi pajak internasional di Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan memperingatkan bahwa mereka akan melakukan pembalasan jika negara-negara anggota UE ini melanjutkan rencana untuk menegakkan pajak tersebut yang meskipun tidak secara nominal menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika terutama untuk memukul perusahaan-perusahaan ini. Dan yang berikutnya, untuk mengembangkan juara ekonomi digital sendiri, Uni Eropa ini menerapkan program pasar tunggal digital dan mengadopsi kebijakan industri terkait yang bertujuan untuk meraih posisi terdepan bagi Eropa dalam teknologi berbasis data. Nah, oleh karena itu sering berjalannya dengan ekonomi data ini ya, Amerika dan juga Uni Eropa ini mulai menjauh dengan dorongan utama yang mungkin berasal dari kondisi teknologi dan ekonomi berbasis data. Ada komplikasi tidak langsung lebih lanjut yang pastinya ini juga menjadi hubungannya jadi seru ya. Iya, kehadiran Tiongkok ini rupa-rupanya menjadi sangat seksi. Uni Eropa pun punya hubungan. Pokoknya seru deh, makin seru. Oke. Mana nih? Ade, Dekolo, gabung lagi. Ya benar, aku setuju itu Om. Sekarang teknologi digital Cina ya gak bisa diremehkan. HP Cina punya barang-barang apa saja terbukti di Indonesia dominan dari Cina. Terus kapan dong Indonesia bisa bersaing? Nah itu dia ya, kalau kita ngomongin soal geopolitik ya. Nah makanya satu hal yang penting untuk kita pahami bahwa Indonesia ini punya resources sumber daya manusia dan sumber daya alam yang begitu melimpah. Problemnya harusnya ya, dengan kelimpahan ini mestinya kita dalam kondisi geopolitik yang sekarang ya, bagaimana kemudian negara-negara di dunia ini saling bersaing, harusnya kita lebih banyak produktif dong. Tapi untuk mendorong produktivitas memang ya dibutuhkan upaya-upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan, terus kemudian nggak cuman pembukaan lapangan kerja ya. Kalau cuman pembukaan lapangan kerja ya tapi yang paling penting adalah resourcesnya ini harus disiapkan benar-benar sehingga mereka siap untuk diambil atau diserap oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, ada satu persoalan yang menarik sempat disampaikan oleh Bu Koni ya. Saya melihat menonton podcastnya bahwa salah satu yang menjadikan kendala bagi perusahaan-perusahaan luar negeri, perusahaan-perusahaan multinasional untuk hadir di sini kemudian memberikan kerjasama katakanlah sebagai untuk memproduksi itu tadi ya, teknologi itu salah satunya adalah karakter masyarakat Indonesia katanya oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Mereka mengatakan bahwa
Orang Indonesia itu, lebih banyak istirahatnya. Kerjanya nggak jelas katanya. Gitu deh. Iya, ya pokoknya gitu ya. Nah ini menjadi persoalan tuh. Ya karena mereka kan dituntut untuk serba cepat, serba tepat gitu ya. Maka mereka butuh yang namanya akurasi gitu. Mhm. Dan itu dia, apa ya istilahnya kenapa kita ini masih, jauh tertinggal. Salah satunya itu kualitas SDM-nya yang SDM secara populasi kita mengalahkan, tetapi, dari sisi ya soal cerdas ya, di kita sepakat lah banyak orang-orang Indonesia yang pintar-pintar, tapi dari sisi untuk attitude-nya atau apa ya istilahnya, etos kerjanya. Nah, ini yang kayaknya masih perlu dipelajari lagi, perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya. Gitu deh ya. Request lagu Red Hot Chili Peppers, Fortune For It. Fortune Faded ya, bukan For It. Oke. Ini nih, adik nih. Setuju sekali Om, orang-orang kita terkesan lemot, bin lelet, dan konsumtif. Nah, soal konsumtif, ini balik lagi. Sebenarnya balik lagi ya. Saya sudah ngomong dari awal sebenarnya ya, konsumerisme dalam budaya kita ini, masyarakat kita ini sebenarnya bukan kalau kita mau melihat, sejarah masa lalu ya, latar belakang kita ya, kita harus mengenali jati diri kita dulu nih, supaya kita nggak keliru mendeskripsikan siapa orang Indonesia gitu. Kita itu sebenarnya dasarnya ya nggak konsumtif. Budaya konsumerisme itu datang dari luar dan kita ini kaget gitu loh. Yang paling utama itu tadi, yang paling, kelihatan banget adalah kita tuh suka kagetan, padahal ajaran nenek moyang kita sudah jelas, ojo kagetan, ojo gumunan gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa melaksanakan itu. Why? Kenapa? Kenapa kita nggak bisa melaksanakan itu? Itu dia, ada sistem, ada apa ya, ada sistem, ada pola-pola yang, akhirnya merasuk ke dalam jiwa orang-orang kita sendiri. Ya, kita dididik oleh sebuah pengalaman pahit gitu kan, sebuah pengalaman pahit, di era saya tidak akan mengatakan itu penjajahan, tetapi lebih tepatnya adalah di era penguasaan yang, kepemimpinan atau, apa ya, pemerintahan bangsa asing. Nah, pada waktu itu apa sih yang kita rasakan sebenarnya? Yang kita rasakan adalah kita selalu menjadi, orang yang ditindas dan lain sebagainya. Tapi dulu ya, zaman dulu itu orang kita itu ya, buruh-buruh yang bekerja di perkebunan Belanda, itu sengaja melakukan semacam mogok atau istilahnya lebih banyak, banyakin waktu istirahat seolah-olah mereka malas gitu ya. Itu sebagai perlawanan gitu loh. Nah, dari situ ini nggak diajarkan ke generasi berikutnya bahwa itu cara mereka untuk melawan gitu loh, eee, supaya mereka nggak, menguasai lagi gitu. Nah sekarang itu yang dilanjutkan. Sekarang sudah beda zamannya. Kita nggak bisa istilahnya satu negara berdiri sendiri itu ya, nggak mau kenal kanan kiri depan belakang, nggak bisa begitu. Kita mesti karena kita berada di tengah-tengah masyarakat dunia, mau tidak mau kita harus ikut dalam persaingan itu, kita harus mau menjadi bagian dari, pertemanan, persahabatan dunia. Makanya itu, kita harus, meningkatkan kapasitas supaya kita capable. Itu. Oke, tapi kalau konsumtif enggak sih sebenarnya. Sebenarnya ya, sejatinya konsumtif itu yang, karena kita itu sudah lupa tentang diri kita sendiri. Makanya Fortune Faded, Red Hot Chili Peppers.